Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bioproses reproduksi pada manusia. Materi yang akan saya jelaskan ini terutama memiliki indikator, yaitu kalian harus mampu menjelaskan struktur dan fungsi bagian reproduksi pada laki-laki maupun perempuan pada tubuh manusia. Next, di video selanjutnya kalian akan memahami bagaimana perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis pada tubuh manusia. Mari kita awali dengan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki ini memiliki fungsi utama, di mana fungsi utamanya itu yang pertama, satu, sebagai tempat untuk proses spermatogenesis atau menghasilkan sperma. Yang kedua, sebagai tempat untuk menghasilkan hormon laki-laki. Penghasilan hormon laki-laki yaitu hormon testosteron, serta tempat untuk keluarnya cairan ini ya. Tempat untuk menyalurkan sperma ke organ reproduksi wanita, atau kita sebut juga dengan proses yang namanya kopulasi. Nah, dari fungsi 3 ini maka ada struktur-struktur yang mendukung fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, di mana struktur dari organ reproduksi laki-laki ini dibagi menjadi struktur primer serta struktur yang sekunder. Struktur primer pada organ reproduksi laki-laki itu tersusun atas bagian yang namanya penis. Yang kedua disusun juga oleh bagian yang namanya skrotum, di mana di bagian skrotum ini pastinya akan terdapat yang namanya testis, ada vesikula seminal, ada testis, ada vas deferens, ada juga yang namanya tubulus seminiferus, serta ada epididymis, di mana di dalam tubulus seminiferus ini nanti akan terjadi proses pembentukan sperma. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini nanti ada sel-sel seperti sel Leydig dan sel Sertoli yang membantu proses pembentukan sperma. Nah, untuk organ yang sekunder pada organ reproduksi laki-laki ini disusun oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, di mana kelenjar reproduksi pada laki-laki ini ada 3 macam, yaitu ada kelenjar yang namanya vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini yang nantinya akan menghasilkan cairan semen, sehingga tidak hanya uget-ugetnya aja ya, bukan hanya spermanya aja nih yang keluar, tapi ada semennya. Selanjutnya ada kelenjar yang namanya kelenjar prostat. Nah, nanti di sini dia akan menghasilkan cairan prostat. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelenjar Koper, atau kita sebut juga kelenjar uro bulbo uretra atau bulbo uretalis. Nah, cairan koper ini yang kita sebut juga dengan cairan pelicin nih, ketika ejakulasi ya. Nah,
Karena kita sudah tahu nih strukturnya, so mari kita lihat pada gambar di mana saja sih letak struktur primer dan struktur sekunder. Yuk kita lihat pada bagian nomor 1, 2, dan 3. Nah, bagian nomor 1, 2, dan 3 itu merupakan bagian kelenjar dari reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar ini merupakan bagian sekunder ya pada struktur organ reproduksi laki-laki, di mana pada struktur yang pertama itu namanya adalah vesikula seminalis ya. Nah, vesikula seminalis ini yang nanti dia akan menghasilkan cairan semen. Dimana cairan semen ini banyak sekali manfaatnya karena cairan semen ini mengandung banyak komposisinya. Komposisi dari cairan semen ini diantaranya dia mengandung protein globulin. Ya, dia mengandung yang namanya protein globulin, mengandung juga vitamin. Nah, semen ini serta dia mengandung prostaglandin dan fruktosa. Nah, di mana fruktosa ini sangat bermanfaat untuk menjadi bekalnya si sperma ketika dia hidup di saluran kelamin wanita. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelenjar Koper. Nah, kelenjar Koper ini diwakili oleh bagian nomor 3. Nah, kelenjar Koper ini atau si bulbouretalis. Nah, kelenjar Koper ini dia berfungsi untuk menghasilkan cairan pelicin. Nah, di mana cairan pelicin ini dia mengandung sekret yang berupa getah-getahnya ini ya. Dia mengandung lapisan mukosa yang terdiri dari mengandung lapisan mukosa dari kelenjar tubula alveolarnya ini, sehingga dia akan membantu proses penyesuaian pH. Nah, penyesuaiannya si pH pada saluran wanitanya nih di dalam vagina. Ya, karena kan kita mengingat vagina itu kan pH-nya asam. Nah, sehingga pH asam ini bisa dinaikkan oleh si cairan Koper ini atau cairan pelicinnya. Selanjutnya, bagian yang nomor 2 ini yang sering sekali terjadi proses infeksi pada kelenjar laki-laki ya, terutama pada usia lanjut, yaitu kelenjar prostat. Kenapa kelenjar prostat ini sering sekali terjadi yang namanya infeksi ya, terutama penyebabnya itu adalah tumor karena adanya bening prostatik hyperplasia atau BPH dan kanker itu karena pada umur 80 itu sering terjepitnya vesika urinaria dengan uretra, sehingga pembuangan kemih ini akan terhalang. Nah, karena terhalang sehingga di situ nih terjadi infeksi oleh cairan prostatnya ini, oleh glikoprotein yang ada di dalam kemihnya atau cairan kencingnya laki-laki ya, sehingga sangat berbahaya. Nah, karena adanya glikoprotein, makanya zat-zat yang ada di dalam prostat ini kan terdiri dari zat-zat ya. Zat-zat diantaranya itu dia mengandung yang namanya asam sitrat. Nah, terus enzim fosfatase. Terus ada juga amilase. Enzim amilase ya, sama glukonidase. Nah, itu adalah kelenjar-kelenjarnya. Lalu kita akan lihat nih bagian-bagian yang lainnya ya. Bagian-bagian lainnya adalah bagian-bagian yang primer atau bagian utama. Di antaranya kita lihat di situ ada nomor 4 adalah bagian yang namanya epididymis ya. Di situ namanya epididymis, di mana epididymis ini dia sangat berperan penting terhadap proses pematangan sperma. Nah, terus selanjutnya di situ juga ada yang namanya nomor 5 nih ya. Nomor 5 itu adalah skrotumnya. Skrotum itu ya tempatnya dari testis ya.
tempat dari testis, atau kita sebut juga skrotum itu ya testis aja lah ya. Oke. Lalu lanjut kita ke nomor yang 6. Nah, nomor 6 itu bagian yang namanya tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini dia adalah tempat untuk proses spermatogenesis. Kenapa dia terjadi proses spermatogenesis di dalam situ? Karena di dalam tubulus seminiferus ini terdapat bagian-bagian seperti ada sel germinal, di mana sel germinal ini dia yang akan menghasilkan sel induknya, sel induk sperma, atau kita sebut juga sel induknya itu adalah sebagai spermatogonium. Nah, lalu di bagian lainnya juga dia terdapat sel Leydig, di mana nanti sel Leydig inilah yang akan menghasilkan testosteron, hormon testosteron ya, hormonnya laki-laki ya. Lalu dia akan menghasilkan sel Sertoli. Di dalamnya itu ada bagian yang namanya sel Sertoli, di mana sel Sertoli ini yang akan mempengaruhi proses spermatogenesisnya ya pastinya, sama proses nutrisi, pemberian nutrisi pada proses spermatogenesis. Lalu kita akan lihat bagian yang nomor lainnya, yaitu bagian nomor 7. Nomor 7 itu yang kita sebut dengan penis, atau sebagai dia berperan dalam alat kopulasinya pada laki-laki ya. Alat kopulasi itu adalah alat untuk menyalurkan yang namanya sperma ke dalam saluran wanita. Oke ya. Lalu lanjut bagian nomor 8 itu sangat khas sekali ya. Nomor 8 itu namanya uretra, atau saluran keluar dari sperma ya. Saluran keluarnya sperma. Nah, kalau ini pada laki-laki ya terutama, tetapi dia juga guys sebagai tempat keluarnya urin juga, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam kata lain, tempat keluarnya sperma sama urin pada laki-laki itu satu saluran, yaitu uretra. Lanjut kita ke bagian yang terakhir, yaitu nomor 9 ya. Bagian nomor 9 itu kita sebut dengan vas deferens. Nah, bagian vas deferens ini merupakan saluran keluarnya sperma dari bagian tadi ya. Keluarnya sperma atau saluran keluarnya sperma dari yang namanya epididymis menuju ke uretra sebelum keluar dari bagian alat kelamin laki-laki ya. Oke, itu merupakan struktur dan fungsi dari organ reproduksi laki-laki. Sekarang kita menuju ke organ reproduksi perempuan. Di buku kalian sudah jelas sekali bahwa organ reproduksi wanita itu punya fungsi yang sangat khusus ya. Dimana fungsi khususnya ini saya bisa rangkum. Yang pertamanya pasti dia akan merupakan salah satu organ yang membentuk ovum ya, atau di situ terjadi proses oogenesis. Yang kedua, karena dia terjadi proses oogenesis, it mean pasti akan menghasilkan hormon, di mana hormon-hormon yang dihasilkan adalah hormon yang mempengaruhi oogenesis, yaitu ada estrogen serta progesteron. Selanjutnya, karena mempengaruhi proses pembentukan ovum, nah di situ ada ovum dong. Nah, otomatis ketika ovum keluar itu, di mana ovum akan berada? Dia akan berada di dalam oviduct atau tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini menjadi tempat untuk fertilisasinya ya, atau tempat bertemunya si ovum sama si sperma. Makanya terjadi proses fertilisasi di dalam tubuh wanita, terutama dia yang ada di oviduct-nya ini ya, atau tuba fallopi. Lalu selanjutnya, nah di sini apabila seorang perempuan itu dikun fayakunnya ya oleh Tuhan, itu pasti akan menyiapkan yang namanya peristiwa yang namanya implantasi, yaitu proses penebalan dinding rahim ya, atau implantasinya itu biasanya ada di dalam endometrium atau uterus yang bagian dalam ya, dinding rahim yang bagian dalam dindingnya endometrium. Itu apabila terjadi fertilisasi, maka
akan terjadi proses yang namanya implantasi. Nah, implantasi ini juga terjadi dalam organ reproduksi perempuan. Selanjutnya, fungsi yang lain lagi dari organ reproduksi perempuan adalah tadi, kalau terjadi implantasi sampai terjadi fertilisasi, implantasi otomatis pastinya akan terjadi namanya proses kehamilan di dalam organ reproduksi perempuan ini ya. Nah, proses kehamilan ini nanti akan terjadi di dalam uterus atau rahimnya perempuan. Nah, selanjutnya apabila nih kita kan kayak kalau masih remaja kan belum menikah ya, kita belum mengalami fertilisasi. Lalu apa yang terjadi di dalam organ reproduksi perempuan? Ya terjadi proses yang namanya menstruasi. Nah, proses-proses keenam ini pastinya akan terjadi di dalam struktur organi penyusun reproduksi wanita, di mana strukturnya pasti ada struktur primer dong, dan ada juga struktur yang namanya struktur sekunder. Nah, struktur primer pada perempuan itu pasti yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah pemegang struktur utama. Kenapa? Karena di dalam ovarium ini nanti akan terjadi dua proses nih. Akan terjadi proses yang namanya oogenesis atau tempat untuk pembentukan ovum serta tempat untuk menghasilkan hormonnya wanita nih. Di mana ada hormon estrogen serta ada hormon yang namanya progesteron. Nah, lalu organ sekunder wanita ini ada apa saja? Organ sekunder wanita ini diantaranya ada oviduct atau kita kenal dengan tuba Fallopi. Lalu lanjut ada yang namanya rahim atau kita kenal dengan uterus. Lalu ada dinding rahim ya, dimana rahim itu dia punya 3 dinding ya. Oke, ada endometrium, ada perimetrium, lalu ada yang namanya miometrium. Selanjutnya ada juga yang namanya leher vagina ya, leher rahim, itu kita sebut dengan cervix. Lalu ada juga vagina, itu yang ada di bagian dalam. Lalu yang di bagian luarnya ada siapa aja? Di situ ada vulva, di mana vulva ini nanti dibagi jadi dua, ada yang namanya lipatan, ada juga yang namanya klitoris. Nah, untuk bagian lipatan ini ada dua juga nih, ada lipatan mayor, ada lipatan minor. Nah, karena kita sudah tahu struktur primer serta struktur sekunder, maka kita harus lihat nih di strukturnya ya, dan fungsinya apa aja. Untuk di soal nomor 1 itu ya, kita lihat di bagian yang nomor 1 itu kita lihat ada bagian yang namanya ovarium. Nah, jelas sekali kalau di ovarium pastinya dia terjadi yang namanya proses oogenesis ya, atau proses pembentukan si ovum. Lalu di dalam ovarium itu pastinya ada dua nih, ada dua bagian, ada yang disebut follicle the graft. Nah, di follicle the graft ini nantinya dia akan terbentuk yang namanya ovum. Jadi follicle pembentuk ovum ya, dari follicle akan terbentuk yang namanya ovum. Nah, follicle yang akan membentuk ovum ini nantinya dia akan menghasilkan hormon estrogen. Disinilah terbentuk yang namanya hormon estrogen. Nah, selanjutnya bagian yang nomor 2 itu nomor 3 ini ya, ini namanya adalah corpus luteum atau ovum yang sudah matang. Nah, ini corpus luteum. Nah, ketika sudah jadi corpus luteum, folikelnya ini, maka kita sebut dengan ovum yang matang atau ovum yang akan dikeluarkan dari bagian ovarium dan akan menanti si pujaan hati sperma di dalam tuba Fallopi ya. Nah, di ovum yang matang ini dia akan menghasilkan hormon yang namanya progesteron. Disinilah terjadi penghasilan hormon progesteron. Oke ya, ketika ovum sudah terbentuk corpus luteum itu akan dihasilkan hormon progesteron, di mana hormon yang akan mempersiapkan kehamilan. Jadi di situ nanti uterusnya akan menebal, ya kan?
dan akan menuju ke fase menstruasi apabila tidak terjadi proses yang namanya fertilisasi. Lalu kita lihat lagi bagian nomor 4. Nah, di sini tempat bertemunya si sperma ya sama ovum, namanya tuba falopi atau kita kenal juga dengan yang namanya oviduct. Nah, oviduct ini merupakan tempat untuk fertilisasinya atau tempat bertemunya si sperma dan ovum. Selanjutnya untuk bagian yang nomor 5 ini sangat merupakan bagian 5, 6, dan bagian nomor 9 ini merupakan bagian pembentuk uterus ya. Bagian pembentuk uterus atau bagian rahim, di mana untuk bagian nomor 5, bagian nomor 5 ini adalah endometrium. Di mana endometrium ini dia punya fungsi khusus, di mana apabila dia terjadi fertilisasi, maka dialah yang akan mengalami implantasi. Implantasinya akan terjadinya di situ. Tapi kalau tidak terjadi fertilisasinya ini kosong, maka akan terjadi apa? Akan terjadi menstruasi. Nah, yang gugur inilah si endometrium. Nah, selain endometrium, apabila tidak terjadi fertilisasi, yang akan gugur juga itu bagian nomor nomor 5 itu bukan ya, nomor 5 itu adalah myometrium. Nomor 5 itu adalah perimetrium ya. Nomor 5 itu adalah yang namanya perimetrium. Lalu nomor 6-nya ini adalah endometrium. Nah, endometrium ini yang nanti dia akan terjadi proses fertilisasi, akan implantasi, atau kalau tidak terjadi fertilisasi dia akan menstruasi. Lalu nomor 9 itu adalah bagian yang namanya myometrium. Myometrium atau ya bagian rahim. Nah, myometrium ini apabila terjadi yang namanya proses fertilisasi, maka bagian dalam ini akan terjadi proses ini akan terjadi proses perkembangan janin. Jadi perkembangan janin ini akan terjadi di dalam uterusnya sendiri nih, bagian uterus embriogenesisnya ini ya. Lalu bagian nomor 8 kita akan lihat bagian nomor 8 ini bagian nomor 8 ini yang kita sebut dengan serviks atau si leher rahim ya. Nanti leher rahim ini yang kalau dalam proses kelahiran ya merupakan jalan lahirnya embrio atau jalan lahirnya anak. Lalu nomor 7 itu adalah alat kopulasi wanita ya, atau vagina. Itu sebagai alat kopulasinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas fungsi utamanya tadi ya. Di mana saja sih? Tadi pastinya fungsi utama yang pertama adalah proses oogenesis atau proses pembentukan. Nah, pembentukan ovum tadi sudah jelas sekali. Pembentukan ovum ini akan terjadi di bagian yang namanya ovarium. Ya. Lalu yang fungsi kedua adalah fungsi penghasilan hormon. Penghasil hormonnya itu ada 2. Ya. Yaitu ada hormon estrogen, lalu ada progesteron. Nah, di mana nih terjadi proses penghasilannya ini? Dia penghasilannya terjadinya di dalam ovarium. Tetapi ovarium kan itu ada bagian tuh, ada yang namanya folikel, ada bagian yang namanya corticosteum. Nah, yang menghasilkan estrogen ini adalah bagian dari follicle the graft.
Sedangkan yang menghasilkan progesteron itu adalah bagian folikel yang sudah memiliki korpus luteum. Disitulah adanya hormon progesteron ya. Lalu bagian nomor 3 yaitu tempat fertilisasi nih. Apa itu fertilisasi? Bertemunya sperma. Tadi bertemunya sperma dan ovum. Nah, tempat bertemunya sperma dan ovum ini dia terjadinya ada di dalam tuba falopi ya. Dimana tuba falopi ini disebut juga dengan oviduct. Lalu fungsi yang keempat tadi ya, terjadi namanya implantasi. Implantasi itu adalah proses penempelan embrio. Oke ya, embrio. Di mana dia menempelnya? Dia akan menempelnya di bagian yang namanya endometrium, atau kita sebut juga dinding dalam rahim. Ya, dinding dalamnya si rahim. Lalu ada juga proses perkembangan janin ya. Yang proses nomor 5, fungsi yang kelima itu adalah embryogenesis, atau kita sebut juga embryogenesis ini sebagai tahapan perkembangan janin, di mana tahapan perkembangannya si janin ini dia terjadinya di dalam uterus. Apa itu uterus? Uterus itu adalah rahimnya perempuannya. Lalu lanjut, fungsi yang terakhir itu adalah fungsi utamanya yaitu fungsi kopulasi. Kopulasi itu adalah tempat masuknya sperma ke saluran wanita. Nah, di mana bertemunya kopulasi itu? Bertemunya ada di vagina. Oke, itu adalah 7 fungsi ya. Cuman saya akan tambahkan 8 fungsi yang utamanya dari organ reproduksi wanita. Itu ada menstruasi juga. Menstruasi itu adalah meluruhnya dinding rahim. Meluruhnya endometrium aja ya. Dinding rahim itu kan endometrium. Karena tidak terjadi karena ovum tidak difertilisasi. Oke. Itu fungsinya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan penjelasan dari struktur dan fungsi organ reproduksi baik di laki-laki maupun wanita. Nanti saya akan buatkan kembali penjelasan untuk bioprosesnya, bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis. Untuk saat ini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.